Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kuliah sore hari ini, kita akan masuk ke materi tentang konveksi. Baik, jadi untuk bisa memahami fenomena konveksi, pertama-tama kita harus memahami fenomena aliran dulu. Jadi sebenarnya konveksi ini nanti terkait erat dengan bagaimana pola aliran yang terjadi eh, di apa namanya di dalam fluida yang menjadi medium perpindahan panas. Oke, baik. Jadi yang akan kita pelajari pertama adalah konsep tentang lapisan batas atau boundary layer. Oke. Baik, pada dasarnya setiap fluida itu memiliki sifat yang dinamakan dengan viskositas. Oke. Viskositas ini dia eh, sifat yang menghubungkan antara tegangan geser yang dialami fluida dengan gradien kecepatan pada arah tegak lurus vektor kecepatannya. Oke. Nah, U di sini adalah komponen dari vektor kecepatan yang bergerak searah horizontal, gitu ya. Sedangkan Y-nya ini adalah sumbu koordinat vertikal. Jadi simbol ini dibacanya do. Nah, do U per do Y ini berarti adalah perubahan relatif kecepatan pada arah horizontal dibagi dengan perubahan relatif jarak pada sumbu vertikal. Oke. Nah, ini merupakan gradien kecepatan arah horizontal terhadap sumbu vertikal. Nah, eh, oke. Nah, apa yang dilakukan oleh viskositas? Jadi, contoh kita ambil sebuah aliran fluida di mana aliran ini masuk kemudian melewati plat datar. Nah, eh, karena sifat fluida di mana fluida itu biasanya dia mengalami gaya tarik-menarik dengan dindingnya, gitu ya, yang kita namakan dengan adesi, maka biasanya molekul fluida yang nempel dengan dinding karena gaya tarik-menarik tersebut, maka dia akan memiliki kecepatan sama dengan kecepatan dinding. Jika dinding ini diam, ya, maka fluida pertama, molekul fluida pertama yang menempel dengan dinding itu dia nanti juga akan diam. Sedangkan di sini kita lihat bahwa ketika masuk ke dalam tepat sebelum masuk melewati plat datar abu-abu ini, fluidanya memiliki kecepatan sebesar U tak hingga. Oke. Nah, apa yang terjadi? Karena ada beda kecepatan yang di sini diam, kemudian lapisan di atasnya ini bergerak, maka akan terjadi perubahan ini, namanya gradien. Nah, inilah yang disimbolkan dengan do U per do Y. Oke ya. Jadi ini yang disimbolkan dengan do U per do Y. Nah, kemudian eh, ternyata berdasarkan eksperimen, pengaruh viskositas ini tidak menjalar ke seluruh badan fluida. Jadi dia akan bergerak dari eh, titik tepat di permukaan plat di mana kecepatannya nol, kemudian kecepatan ini akan bergerak naik hingga di satu titik dia kembali memiliki kecepatan sebesar U tak hingga sama dengan kecepatannya sebelum dia masuk melewati plat. Oke. Nah, jarak antara
kecepatan di mana kecepatannya itu 0,99 U tak hingga sampai tepat di atas permukaan plat di mana kecepatannya ini sama dengan nol, jarak ini namanya delta. Delta inilah yang dinamakan dengan tebal atau lapisan batas, boundary layer. Jadi pengaruh viskositas itu hanya terbatas pada sebuah lapisan tipis yang namanya delta, yang disebut sebagai boundary layer. Oke, di luar delta ini kecepatan fluida kembali seragam. Jadi di sini ini kecepatan fluida seragam sebesar U tak hingga. Oke, baru kemudian di bawah ini dia bergerak menuju ke nol sampai di permukaan dinding. Ya, ya. Nah, mengapa kita membahas ini? Karena nanti fenomena yang terjadi dengan temperatur fluida itu juga mirip. Jadi akibat adanya lapisan batas kecepatan, ketika nanti terjadi beda temperatur, misalkan temperatur permukaan plat ini lebih besar daripada temperatur fluidanya. Oke. Akibat adanya lapisan batas kecepatan, nanti juga akan terbentuk lapisan batas temperatur. Kenapa demikian? Pada dasarnya, ketika fluida itu diam, perpindahan panasnya itu hanya konveksi dari sini ke sini. Tapi akibat aliran, maka fluida yang berada tepat di atas molekul yang nempel dengan dinding itu mulai bergerak. Jadi nanti dia akan panasnya itu berpindah dari eh, molekul yang diam ke molekul yang baru masuk dari sisi kiri sini. Jadi nanti ini kan ada molekul nih masuk ke sini karena mengalir. Panasnya pindah ke sini. Setelah pindah, dia masuk ke depan. Nanti panasnya ngalir ke sini. Yang sini nanti diisi fluida yang baru lagi dari belakang. Terus seperti itu. Nah, jadi ada analogi antara fenomena aliran dengan fenomena perpindahan panas yang terjadi berupa konveksi. Oke? Nah, oke. Nah, eh, kemudian rasio antara tegangan geser pada yang terjadi tepat di permukaan plat dengan setengah rho U tak hingga kuadrat ini kita namakan sebagai CF atau koefisien gesek atau friction coefficient. Nanti friction coefficient itu akan kita gunakan untuk menentukan bilangan Nusselt. Oke, nanti akan kita bahas. Oke, nah demikian pula karena adanya lapisan batas kecepatan, nanti juga akan terjadi lapisan batas termal. Jadi sebelum masuk ke dalam melewati plat, fluidanya memiliki temperatur sebesar T tak hingga. Nah, karena adanya lapisan batas kecepatan tadi akibat efek viskositas, di mana kecepatan fluida berubah, nanti laju konveksi atau laju perpindahan panas di dalam lapisan batas ini tidak sama. Sehingga nanti terbentuk lapisan batas temperatur di mana di dekat dinding plat temperaturnya sebesar TS, nanti di luar lapisan batas termal temperaturnya seragam kembali sebesar T tak hingga. Jadi sebenarnya perpindahan panas konveksinya itu hanya terjadi di dalam lapisan batas. Mengapa demikian? Karena di luar lapisan batas ini nanti temperaturnya seragam, sama-sama sebesar T tak hingga. Nah, dengan demikian karena temperaturnya sama sebesar T tak hingga, maka tidak ada perbedaan temperatur dan perpindahan panasnya nol di luar lapisan batas. Oke, baik. Sampai sini kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya.
Baik, kita lanjutkan. Jadi, tebal dan gradien temperatur di dalam lapisan batas inilah yang nanti mempengaruhi laju perpindahan panas. Nah, kalau kita hitung fluks panasnya yang tegak lurus dari dinding, jadi fluks panas yang mengalir ke sini, ya, nanti kita dapatkan bahwa flux panas ini sama dengan min KF, konduktivitas thermal fluida, kali dot T per do Y. Nah, sedangkan ini flux panas konduksi ya. Flux panas konveksinya dapat kita tulis sebagai H TS dikurangi T tak hingga. Nah, kalau ini kita samakan, nanti kita peroleh bahwa H atau koefisien konveksinya itu sama dengan min KF do T per do Y pada Y sama dengan 0 dibagi TS min T tak hingga. Jadi inilah definisi koefisien konveksi. Jadi rasio antara fluks panas tepat di atas permukaan plat dibagi dengan perbedaan temperatur permukaan plat dengan temperatur badan fluida di luar lapisan batas. Oke. Nah, nanti secara umum tebal lapisan batas kecepatan dan tebal lapisan batas termal itu tidak sama. Oke, rasio tebalnya itu nanti tergantung pada satu bilangan tak berdimensi yang disebut dengan bilangan Prandtl. Oke. Nah, sekarang kita masuk membahas tentang rejim aliran. Oke, aliran fluida secara umum dapat kita bedakan menjadi dua rejim. Yang pertama namanya laminar dan yang kedua namanya turbulen. Apa yang dimaksud dengan laminar? Yang dimaksud dengan laminar adalah aliran fluidanya itu teratur seolah-olah yang tadi berbeda kecepatannya itu membentuk lapisan. Laminae ini kan lapisan. Ada laminar dari kata lamine yang artinya lapisan. Nah, sementara ketika dia mengalami turbulensi, nanti lintasan alirannya itu akan menjadi kacau atau keotik yang dicirikan dengan adanya pusaran-pusaran kecil yang disebut dengan nama eddy gitu ya. Oke, kita coba ya. Oke, ya moga-moga kelihatan ini. Sebentar. Oh, ini yang udah yang turbulen. Ah, ini yang sebentar. Oh, oh, sebentar. Ini nggak terlalu terlihat ya. Oke, ya kita lihat ya. Ya, moga-moga yang ini terlihat. Nah, kalau Anda lihat, ini adalah pipanya. Garis hitam ini mewakili sebenarnya pewarna yang diinjeksikan ke dalam aliran. Kalau kita lihat, ini lintasan pewarna hitamnya itu berupa garis lurus. Inilah aliran yang dinamakan dengan laminar. Tapi kalau kemudian kecepatannya ditambah, garis lurus ini mulai kacau. Dia pertama bergoyang, kemudian makin lama itu lintasannya menjadi makin tidak teratur dan terlihat lintasannya itu berputar. Ya, nah inilah rejim turbulen. Ini injektornya di sini. Nah,
Makin kencang kecepatan alirannya, ini lintasannya makin kacau. Oke? Nah, itulah perbedaan aliran laminar dan turbulen. Oke. Nah, ketika fluida itu nanti melewati plat datar, jika aliran masuknya ini laminar, maka nanti akan terbentuk dulu lapisan batas laminar di mana alirannya akan teratur. Tapi ketika jaraknya semakin jauh, nanti alirannya menjadi makin tidak stabil, lalu kemudian terbentuk aliran turbulen. Oke. Nah, jarak dari ujung plat sampai mulai terjadi transisi dari laminar ke turbulen, ini kita namakan XC atau jarak kritis, gitu ya. Nah, kemudian kapan ini terjadi transisi laminar turbulen? Nah, transisinya itu dicirikan oleh sebuah parameter yang dinamakan dengan bilangan Reynolds. Oke ya. Oke. Bilangan Reynolds itu didefinisikan sebagai eh, Rho kali V, V ini adalah kecepatan karakteristik dikalikan dengan LC. LC-nya adalah panjang karakteristik, L-nya singkatan dari length, C-nya itu karakteristik. Oke ya. Nah, untuk plat datar karena dia terjadi di XC transisinya dan aliran masuknya sebesar U tak hingga, aliran di luar lapisan batasnya kecepatannya U tak hingga, maka bilangan Reynolds-nya menjadi rho kali UX, U tak hingga kali X gitu ya. Dibagi dengan mu atau viskositas dinamik. Namanya Reynolds X karena panjang karakteristiknya adalah X, jarak dari ujung plat sampai ke suatu titik eh, pada plat tersebut gitu ya. Nah, kemudian, apa artinya bilangan Reynolds? Bilangan Reynolds ini adalah rasio antara gaya inersia, jadi gaya yang diwakili oleh kecepatan aliran, dibagi dengan gaya viskos atau gaya yang diwakili oleh viskositas. Nah, gaya inersia ini yang kemudian membawa energi yang menggerakkan aliran. Gaya viskos ini dia berperan untuk mendisipasi energi atau membuang energi, kemudian dirubah menjadi panas sebenarnya. Meskipun untuk mostly untuk aliran fluida incompressible, panasnya itu sangat kecil. Tapi gaya viskos ini sifatnya dia mengambil energi aliran kemudian membuangnya, mengubahnya menjadi panas melalui gesekan antar molekul fluida. Oke, bukan gesekan antara fluida dengan dinding atau tempatnya berada, tapi gesekan antar molekul fluida yang diwakili oleh gradien kecepatan tadi. Oke, nah, kapan terjadinya transisi? Jadi, untuk aliran di atas plat datar, transisi terjadi pada bilangan Reynolds 5 kali 10 pangkat 5. Berarti sekitar 500.000. Jadi, seperti itu. Oke. Nah, apa yang membedakan antara aliran laminar dengan aliran turbulen dari sisi lapisan batas? Nah, lapisan batas laminar itu lebih tebal daripada lapisan batas turbulen. Jadi, di aliran laminar perubahan kecepatan dari nol mencapai utak hingga itu berjalan lebih lambat daripada aliran turbulen. Di aliran turbulen perubahannya cepat sekali. Oke, inilah kemudian nanti yang membedakan karakteristik konveksi antara aliran laminar dengan turbulen. Oke, nah kalau kita lihat nanti polanya seperti ini. Jadi di aliran laminar nanti hanya dengan bergeraknya, berjalannya aliran dari ujung plat sampai ujung depan sampai ujung belakang plat. Nanti di rejim laminar
itu hanya akan turun, ini ya, deltanya naik. Pada saat transisi tiba-tiba terjadi jam sampai di sini. Kemudian dia akan turun pelan-pelan. Nah, ini sama juga nanti deltanya akan turun pelan, akan naiknya menjadi lebih lambat. Nah, jadi karakteristiknya sebenarnya ada lompatan di area sekitar transisi antara laminar dengan turbulen. Nah, oke. Kemudian kita harus memahami beberapa parameter tak berdimensi yang penting dalam konveksi. Yang pertama adalah bilangan Reynolds tadi, kita sudah belajar. Nanti ada bilangan Nusselt. Bilangan Nusselt itu nanti merupakan rasio laju perpindahan panas konveksi dengan laju perpindahan panas konduksi. Formulanya adalah H kali LC dibagi KF. Nah, kenapa dinamakan parameter tak berdimensi? Karena bilangan Reynolds dan bilangan Nusselt ini tidak memiliki satuan. Oke ya. Jadi cirinya itu tidak memiliki satuan. Kenapa tidak memiliki satuan? Karena eh, parameter ini dirancang supaya eh, contoh untuk bilangan Reynolds, selama bilangan Reynolds-nya itu 5 kali 10 pangkat 5, tidak peduli kecepatan aliran, viskositas fluidanya, gitu ya. Ketika tercapai 5 kali 10 pangkat 5, itu nanti fenomenanya sama. Bakalan terjadi transisi dari laminar turbulen. Entah fluidanya itu kental atau encer, entah kecepatannya rendah atau besar, atau tinggi, sorry. Pasti akan terjadi transisi tersebut. Oke. Nah, definisinya sudah kita lihat, dia adalah KF seperti tadi ya. Kalau KF do T definisi hanya kita masukkan KF do T per do YY sama dengan 0 dibagi TS minta hingga, nanti KF-nya ini tercoret ya, atas bawah tercoret, tersisa seperti ini ya, gradien ini. Kemudian kita definisikan T tak hingga sebagai T dikurangi T tak hingga dibagi TS dikurangi T tak hingga. Ya, ini nanti akan kita peroleh. Oh ya, kemudian juga kita definisikan Y bintang. Ini adalah Y dibagi LC, jarak panjang karakteristiknya. Maka ini dapat kita sederhanakan bila Nusseltnya itu menjadi do T bintang per do Y bintang. Artinya apa? Bilangan Nusselt itu sebanding dengan gradien temperatur tak berdimensi pada arah sumbu Y. Oke. Jadi bilangan Nusselt ini mewakili gradien temperatur yang terjadi di dalam lapisan batas tepat di atas permukaan plat. Oke. Kemudian bilangan Prandtl. Bilangan Prandtl ini merupakan rasio antara difusi momentum fluida dengan difusi energi fluida atau perpindahan panas di dalam lapisan batas. Formulanya adalah nu, ini adalah viskositas kinematik sama dengan viskositas dinamik dibagi massa jenis. Kemudian nu-nya ini bacanya nu ya. Nu, nu, nu. Nah, kemudian alfanya adalah difusivitas panas. Kf per rho Cp. Kf adalah sifat fluida yang mewakili konduktivitas panas. Rho Cp ini rho kali Cp-nya ini mewakili kemampuan fluidanya untuk menyimpan panas. Nah, ini kalau kita masukkan rho-nya saling bisa kita coret atas bawah. Yang tersisa adalah Cp mu per Kf. Nah, apa artinya? Kalau bilangan Prandtl-nya 1, berarti laju difusi momentum kurang lebih sama dengan laju difusi energi dalam lapisan batas. Berarti apa? Kurang lebih nanti tebal lapisan batas termal dan lapisan batas kecepatan sama. Kalau Prandtl-nya kurang dari 1, berarti apa? Lapisan batas termalnya lebih tebal dibandingkan lapisan batas kecepatan. Kalau Prandtl-nya lebih dari 1, nanti
lapisan batas eh, kecepatan itu lebih tebal dibandingkan lapisan batas thermal. Oke, karena perpindahan panasnya berjalan lebih lambat. Oh sorry, perpindahan momentumnya berjalan lebih lambat. Balik. Oke, ini contoh bilangan Prandtl dari beberapa fluida. Jadi bervariasi. Ada yang bilangan Prandtl-nya kecil, ya, di bawah satu, dan ada bilangan Prandtl-nya tinggi, jauh di atas satu. Oke, parameter tak berdimensi selain Reynolds, Nusselt, dan Prandtl itu masih banyak, ya. Ada Bio number, bond number. Tadi kita sudah belajar tentang koefisien friction. Kemudian ada Eckert number, Fourier number, dan seterusnya. Nanti di konveksi bebas ada Grashof number dan Rayleigh number. Oke, kita akan belajar satu persatu sesuai dengan fenomena yang diwakili oleh masing-masing bilangan tak berdimensi ini. Oke, nah, jadi konveksi untuk konveksi paksa nanti biasanya eh, kita untuk bisa menghitung konveksi paksa atau konveksi bebas, kita butuh tahu H. Hanya ini nanti diperoleh dari bilangan Nusselt. Nah, bilangan Nusselt, nah, tadi ya H panjang karakteristik KF. Nah, bilangan Nusselt itu dia fungsi dari jarak dan fungsi dari bilangan Reynolds serta Prandtl. Nah, ini untuk bilangan Nusselt lokal. Untuk bilangan Nusselt rata-rata nanti dia menjadi fungsi dari Reynolds dan Prandtl. Nah, di dalam ilmu perpindahan panas, bilangan Nusselt itu didapatkan dengan metode eksperimen. Tidak ada cara lain. Oke. eh, Sekarang mungkin bisa didapatkan secara pendekatan menggunakan metode numerik, tapi hasilnya nanti belum tentu bisa berlaku universal. Oke, contoh percobaannya bagaimana? Nah, ini contoh percobaannya seperti ini. Kita punya plat yang berwarna apa ini? eh, Coklat gitu ya, menuju orange. Kemudian plat ini diisolasi nih luarnya supaya tidak ada panas bocor. Kemudian di dalam platnya ditanam elemen listrik pemanas yang nanti dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi kalau nanti arusnya mengalir, daya daya listrik yang masuk itu nanti akan sama dengan laju perpindahan panasnya. Nah, ini nanti sama dengan daya listrik. Sedangkan daya listriknya sama dengan beda potensial kali besarnya arus. Sehingga apa? Q besarnya itu bisa kita hitung. Oh, sorry, bisa kita ukur. Nah, kemudian nanti apa namanya? Laju perpindahan konveksi itu nanti sama dengan H kali A. A-nya adalah ini. Ini platnya seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, ini adalah eh, lebar platnya, panjangnya L. A-nya ini nanti sama dengan W kali L. Ini kali dalam kurung TS min T tak hingga. Kurang lebih seperti ini. Jadi dengan mengukur temperatur TS-nya dan mengukur kecepatan fluidanya dan T tak hingga dan mengukur eh, voltase dan arus, nanti kita bisa menentukan Q-nya. A-nya diketahui, TS diukur, T tak hingga diukur, nanti kita bisa menghitung H rata-ratanya. Oke, idenya seperti itu. Berarti apa? H rata-ratanya nanti adalah Q dibagi A, nah, TS min T tak hingga kurang lebih seperti ini. Nah, Q-nya itu V kali I ya, dibagi A TS min T tak hingga. Jadi V dan I-nya diukur, TS dan T tak hingganya diukur, A-nya diketahui W kali L. Jadi dengan demikian nanti hanya bisa dihitung dari hasil percobaan.
H itu kemudian dikonvert menjadi bilangan Nusselt, lalu kemudian dicari hubungannya dengan bilangan Reynolds dan Prandtl dengan menggunakan metode numerik yang dinamakan dengan regresi. Oke. Nah, kemudian nanti akan dikorelasikan. Nah, sehingga kurang lebih nanti ketemu bilangan Nusselt rata-rata itu formulanya adalah koefisien C yang didapat dari hasil regresi kali eh, Reynolds pangkat M, Prandtl pangkat N. Nah, M dan N-nya ini nanti juga diperoleh dari proses regresi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan demikian nanti kita bisa mendapatkan hubungan antara kita bisa memprediksi bilangan Nusselt untuk berbagai fenomena sepanjang bilangan Reynolds dan Prandtl-nya itu sama. Kita bisa terapkan untuk plat yang pendek, kita bisa terapkan untuk plat yang panjang, kita bisa terapkan untuk alirannya yang lambat maupun yang cepat, sepanjang bilangan Reynolds dan Prandtl-nya itu sama. Oke, masuk ke dalam jangkauan persamaan hasil regresi. Nah, kita tidak perlu melakukan percobaan ini sendiri. Percobaan ini sudah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelum kita. Nah, kita akan mempelajari hasil-hasil percobaan yang sudah mereka lakukan. Nah, ini akan kita pelajari di bab selanjutnya tentang konveksi eksternal. Mohon izin saya break dulu untuk minum. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke konveksi paksa eksternal. Oke, kita sudah belajar bahwa konveksi paksa itu eh, alirannya, aliran fluidanya itu didorong oleh gaya atau gaya eksternal selain dari beda temperatur antara fluida dengan eh, benda padat yang dilewatinya. Oke, nah kita akan belajar berbagai korelasi bilangan Nusselt untuk berbagai bentuk apa namanya benda padat yang umum ditemui dalam aplikasi keteknikan. Oke, yang pertama itu tentu kita akan pelajari eh, konveksi paksa melewati plat datar. Oke. Nah, untuk lapisan batas laminar nanti deltanya itu adalah 5x dibagi akar RE Reynolds X. Oke ya. Nah, kemudian nanti tegangan gesernya, oke, itu adalah 0,332 utak hingga akar rho utak hingga kali mu dibagi x. Oke. Nah, ini kalau kita sederhanakan, nanti kita ketemu koefisien geseknya adalah 0,664 Reynolds X pangkat min setengah. Oke. Nah, untuk aliran laminar, jadi bilangan Nusselt pada jarak X dari ujung plat, jadi yang dimaksud ini formula NUX ini, jadi kalau kita punya plat di sini, kemudian alirannya sampai di sini, jarak dari ujung ini adalah X, gitu ya. Maka bilangan Reynolds bilangan Nusselt di titik ini, inilah yang dinamakan dengan NUX. Jadi nanti bilangan Nusselt X ini adalah bilangan Nusselt untuk konveksi pada suatu titik tertentu di atas plat. Oke, bukan untuk seluruh plat. Ya, dia sama dengan 0,332 Reynolds X pangkat setengah Prandtl pangkat sepertiga. Ini berlaku untuk Prandtl lebih dari atau sama dengan 0,6. Nusseltnya didefinisikan sebagai Hx kali X. Hx itu adalah koefisien konveksi untuk titik X ini. Jadi Hx itu adalah koefisien konveksi untuk satu titik berjarak X dari ujung plat. Oke. Nah,
Kita lanjut. Nah, eh, kemudian yang penting adalah begini. Bilangan Reynolds jadi nanti untuk bisa menentukan bilangan Nusselt, kita harus bisa menghitung bilangan Reynolds dan Prandtl. Untuk bisa menentukan Reynolds, kita butuh mu. Untuk bisa dan rho. Untuk bisa menentukan Prandtl, nanti kita butuh CP dan KF selain mu. Nah, ini sifat fluida ini nanti ditentukan pada TF, namanya film temperatur. Oh, sorry, maaf ini saya typo ya. Nah, apa itu film temperatur atau temperatur film? Itu adalah rata-rata antara temperatur permukaan plat dengan T tak hingga. Oke. Jadi ini adalah TS plus T tak hingga dibagi dua. Jadi nanti sifat-sifat fluidanya ditentukan pada temperatur tersebut. Nah, mengapa? Karena kemarin kita ingat bahwa viskositas, kemudian konduktivitas termal, massa jenis itu berubah terhadap temperatur, gitu ya. Apalagi CP. Seharusnya Anda sudah belajar di eh, termodinamika bahwa CP itu berubah terhadap temperatur. Oke. Nah, kemudian, bagaimana dengan tegangan geser rata-ratanya? Nah, tegangan geser rata-ratanya adalah rata-rata dari tegangan geser pada setiap titik. Jadi formula ini adalah formula untuk integral untuk menghitung rata-rata. Oke? Nah, kalau kita hitung integral ini, kita masukkan formulanya, nanti kita akan ketemu tegangan geser rata-ratanya adalah 0,664 rho utak hingga mu per x. Oke ya. CF rata-ratanya nanti juga ketemunya 1,328. Dapat dari mana 1,328? 0,664 dibagi setengah. Oke ya. Reynolds pangkat minus setengah. Oke. Nah, dengan demikian nanti kita bisa menghitung apa namanya koefisien konveksi rata-ratanya sebagai integral dari koefisien konveksi pada setiap titik. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan definisi dari bilangan Nusseltnya, definisi Hx dari formula bilangan Nusselt, kemudian kita inputkan korelasi bilangan Nusseltnya. Oke. Kemudian nanti kalau ini kita sederhanakan, ya Anda silakan bisa ikuti nanti di modul, ya. Nanti kita akan ketemu rata-ratanya adalah 0,664 Reynolds pangkat setengah Prandtl pangkat sepertiga KF per X. Oke. Nah, KF per X-nya ini kalau kita pindahkan ke sisi kiri, nah ini kita pindahkan ke sana, ini kita pindahkan ke bawah, nanti ketemulah ini Nusselt rata-rata, yaitu H rata-rata kali X dibagi KF. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini ada analogi antara formula koefisien tegangan geser rata-rata dan apa namanya Nusselt rata-rata. Jadi ini koefisiennya sama 0,664. Ini juga sama 0,664. Oke. Yang laminar ini untuk yang laminar ya. Jadi rata-ratanya sama. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi bilangan Nusselt pada titik X itu koefisiennya 0,332. 0,664 itu berarti 2 kali 0,332. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan Nusselt rata-rata untuk pada jarak X gitu ya, dari ujung plat itu 2 kali nilai bilangan Nusselt lokalnya. Oke. Nah, itu untuk kasus di mana temperatur permukaan plat konstan. Nanti ada kasus kedua di mana temperatur permukaan platnya atau TS-nya tidak konstan, yang konstan adalah fluks panasnya.
Nah, untuk kasus ini nanti koefisiennya berubah menjadi 0,46. Pangkatnya masih sama setengah dan sepertiga. Ini berlaku untuk Reynolds kurang dari 10 pangkat 5, Prandtl antara 0,6 sampai 2000. Nah, kalau kemudian lapisan batasnya itu turbulen, nanti bilangan Nusselt lokalnya itu adalah seperti ini, CF per 8, Reynolds Prandtl dibagi 1 ditambah 12,7, CF per 8 Prandtl pangkat 2 per 3. Mohon maaf, ini ada typo ya, ini harusnya Nusselt X, ini Reynolds X ya. Nah, CF ini harusnya CF X juga ya, mohon maaf. Nah, CFX per 8-nya itu 0,29, Reynolds X pangkat minus 0,2. Nah, jadi kalau kita inputkan ke atas, maka nanti kita ketemu bilangan Nusselt lokal untuk lapisan batas turbulen, formulanya seperti ini. Agak lebih rumit dibandingkan dengan yang laminar. Oke. Nah, kita dapat bisa memperoleh bilangan Nusselt rata-ratanya dengan menggunakan formula ini, tapi CF-nya diganti dengan CF rata-rata, yaitu 0,037 Reynolds X pangkat min 0,2. Ini sama, yang beda koefisiennya saja. Sehingga diperoleh bilangan Nusselt rata-rata untuk rejim turbulen adalah seperti ini. 0,07 Reynolds X pangkat 0,8 kali Prandtl dibagi 1 tambah 2,443 Reynolds X pangkat sekian dan seterusnya. Ini berlaku antara 5 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 7. Prandtl-nya 0,5 sampai 2000. Oke. Jadi formula ini itu berlaku untuk apa? Untuk wilayah turbulen saja. Oke. Nah, padahal tadi kalau kita lihat fenomena alirannya itu yang pertama dia eh, laminar dulu, baru transisi menuju turbulen gitu kan. Nah, ya. Fenomenanya seperti ini laminar dulu baru turbulen. Dan kita punya formula untuk laminar saja dan turbulen saja. Bagaimana nilai Nusselt rata-ratanya kalau terjadi transisi dari laminar ke turbulen seperti di dalam gambar skema ini? Nah, kita bisa kemudian menggabungkan kedua formula untuk laminar dan turbulen sehingga kita dapatkan formula bilangan Nusselt untuk rejim lapisan batas campuran di mana terjadi transisi dari laminar ke turbulen. Oke. Oh sorry, ini untuk yang turbulen fluks panas konstan ya. 0,0308 Reynolds X pangkat 4 per 5 Prandtl pangkat sepertiga. Oh, ini agak lupa saya tadi, mohon maaf. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau lapisan batasnya itu ada laminarnya yang kemudian transisi ke turbulen? Nah, ini bisa kita gabungkan dengan formula yang mirip dengan formula Pythagoras. Nusselt rata-rata laminar kuadrat ditambah nusselt rata-rata turbulen kuadrat kemudian diakarkan. Oke ya. Ketemulah nanti nusselt rata-rata campuran. Oke, ini berlaku mulai Reynolds 10 sampai 10 pangkat 7, Prandtl 0,5 sampai 2000. Oke ya. Sifat fluida ditentukan pada temperatur film. Oke. Nah, kemudian kenapa ini ada angka nolnya? Karena ini kode. Jadi ternyata ada perbedaan laju perpindahan panas. Jadi meskipun ya dari hasil penelitian, meskipun A-nya ini sama, TS dan dikurangi teta hingganya sama, tapi ya A-nya sama, TS dan dikurangi teta hingga delta T-nya sama, tapi antara TS lebih dari teta hingga dan TS kurang dari teta hingga itu
Hanya itu tidak sama antara ini dengan ini. Jadi antara platnya yang panas atau platnya yang dingin, itu nanti nilai H-nya tidak sama. Oke? Meskipun TS min theta hingganya itu sama. Delta T-nya sama. Sehingga bilangan usul tadi perlu dikoreksi menggunakan faktor K. Apa itu faktor K-nya? Faktor K-nya itu Prandtl dibagi Prandtl S pangkat 0,25 kalau fluidanya cair. Nanti TF dibagi TS pangkat 0,12 untuk fluidanya berfase gas. Tapi TS per TF-nya harus ditentukan pada satuan Kelvin. Oke, jadi ada faktor koreksi. Nah, setelah dikoreksi barulah kita ketemu bilangan Nusselt yang sebenarnya sesuai fenomena yang terjadi. Ini untuk plat datar. Oke. Kemudian untuk silinder tunggal, ya. Oh, sorry, ini saya lupa belum menuliskan Reynolds transisinya ya. Nah, nanti juga sama. Sebentar, saya belum mencantumkan gambarnya. Jadi aliran ini untuk aliran melewati silinder, ini aplikasinya banyak. Aliran melewati pipa, aliran apa namanya melewati pressure vessel dan seterusnya. Jadi kalau ada silinder, sebentar, jelek banget ya gambarnya. Jadi kalau ada silinder seperti ini, kalau ada aliran itu nanti di depan ini dia laminar tuh. Sampai suatu titik nanti dia mulai mengalami turbulensi. Jadi ah, apa namanya alirannya itu nanti selalu rejim alirannya campuran. Di depan laminar, di belakang turbulen. Nah, oleh karena itu formula yang tadi itu masih bisa kita pakai. Tapi dia bukan lagi NUX, tapi di sini menjadi NUL. Oke. Nah, kenapa menjadi NUL? Karena Reynolds-nya tidak didefinisikan berdasarkan jarak plat, tapi didefinisikan berdasarkan panjang L. L ini apa? L ini adalah panjang arus atau stream length. Kemudian nanti di depan ada faktor koreksi 0,3. Ini adalah apa namanya faktor koreksi untuk aliran yang kecepatannya sangat rendah. Oke ya. Nah, bagaimana definisi apa namanya Reynolds L? Reynolds L, jadi nanti formula untuk laminar dan turbulen pada plat datar masih bisa kita terapkan untuk aliran melewati silinder dengan catatan Reynolds-nya didefinisikan terhadap L, yaitu rho U tak hingga L dibagi mu. L-nya itu adalah A per P. A ini adalah luas permukaan perpindahan panas yang dibasahi oleh fluidanya. P-nya adalah keliling yang dibasahi oleh fluida. Jadi kalau untuk silinder itu nanti A-nya adalah PdL, luas selimut ditambah 2 kali luas tutup. Oke ya. Nah, P-nya itu nanti adalah 2 kali L plus D. Logikanya bagaimana? Ah, jadi begini, ini P-nya adalah keliling penampang tegak lurus aliran. Jadi misalkan saya punya silinder, dia ke sana, panjangnya adalah L, sampai sini ya. Alirannya dari sini, penampang tegak lurus aliran itu adalah bentuk persegi ini. Kalau dilihat, kalau misalkan nih saya naik ke alirannya, gini ya, saya melihat ke arah silinder, penampang tegak lurus alirannya itu adalah persegi panjang ini dengan tinggi diameter panjangnya L. Jadi kelilingnya adalah 2L plus D. D-nya ada di sini, L-nya ada di atas dan bawah. Oke ya. Nah, kalau ini kita rasiokan, nanti kita akan ketemu ya L-nya itu adalah eh, pi D per 2 dalam kurung L plus setengah D ditambah L plus D. Nah, kalau kita lihat
di sini yang atas dan yang bawah itu cuma berbeda setengah D. Jadi ini hanya signifikan kalau L-nya kecil. Kalau misalkan D-nya itu L-nya jauh lebih besar dari D, ini nanti kurang lebih sama dengan satu. Ya, kurang lebih 0,99. Katakanlah L-nya 10 meter, D-nya cuma 2 inci. Ya, nanti bedanya kecil sekali, mendekati satu. Nah, kalau kita anggap ini L-nya jauh lebih besar dari D, nanti ketemu L-nya pi D per 2. Kurang lebih begitu ya. Oke. Tapi kalau L-nya itu cukup pendek, tidak jauh lebih panjang dari D, nah sebenarnya harus dihitung secara penuh, tidak boleh didekati dengan satu. Ya. Jadi untuk apa? Untuk kasus pipeline gitu ya, yang membawa fluida panas dan seterusnya, itu nanti kurang lebih L-nya jauh lebih besar dari D. Diameternya mungkin hanya 30 in gitu, tapi panjangnya berkilo-kilometer. Jadi bisa kita dekati menjadi satu. Tapi kalau misalkan diameternya itu setengah meter, panjangnya 2 meter, ini tidak bisa. Harus kita hitung secara penuh. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini kalau silindernya itu persegi, jadi semacam balok begini ya, atau prisma ini panjang begini, atau balok begini. Nah, ini panjang ke sana. Nah, nanti kalau untuk persegi, nanti ketemu sama L-nya adalah A plus B, L per L plus A. Bedanya ini juga A. Kalau L-nya jauh lebih besar dari A, ini juga bakalan mendekati satu. Oke. Nah, jadi L kecilnya adalah A plus B. Jadi nanti Nusseltnya didefinisikan terhadap L. Jadi Nusseltnya adalah HL per KF. Kemudian Reynolds-nya juga didefinisikan terhadap L. Oke. Nah, ini nanti juga ada efek perpindahan panas di mana dinding lebih panas maupun dinding lebih dingin nanti besar hanya beda sehingga Nusselt L-nya harus dikoreksi menggunakan faktor K. Formula koreksinya sama dengan yang untuk plat datar. Oke. Kemudian bagaimana kalau melewati bola? Nah, untuk teknik apa namanya? Untuk teknik permesinan kapal eh itu ini penting gitu ya. Aplikasinya di mana? Nah, aplikasinya contohnya seperti ini. Ada banyak tangki-tangki bahan bakar di kapal yang bentuknya itu setengah bola. Contoh LNG carrier. Nah, LNG-nya temperaturnya rendah sekali, minus 162 atau minus 160 lah. Nah, sedangkan udara luar di laut mungkin berkisar antara 25 sampai 35. Itu bedanya hampir 200 derajat gitu ya. Nah, jadi kita perlu tahu perlu menghitung konveksi yang terjadi dan nanti kita bisa pakai untuk mendesain insulator tangkinya supaya panasnya tidak masuk ke dalam dan LNG-nya menguap semua. Oke. Nah, untuk aliran melewati bola itu juga sama prinsipnya dengan aliran melewati silinder yang berbeda hanya koreksi di depannya. Ini dua, kalau di silinder 0,3. Definisinya bilangan Nusselt dan bilangan Reynolds-nya juga sama, didefinisikan terhadap faktor L. Panjang arusnya juga sama A per P. Tapi kalau untuk bola nanti sedikit berbeda. Karena penampang tegak lurusnya, kalau ini ada aliran, kemudian bola, nanti penampang tegak lurusnya adalah berbentuk lingkaran. Jadi kelilingnya pi kali D, luas bola pi D kuadrat.
Sehingga nanti ketemu ini L-nya sama dengan diameter. Ya. Nah, oke. Nanti juga sama, perlu dikoreksi untuk efek arah perpindahan panas, gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu materi untuk kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan.